Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansendriva Melia Retona Hasibuan dengan NIM 1204070012. Di sini saya akan menjelaskan isi dari prinsip-prinsip komunikasi dari Deddy Mulyana. Nah, dari Deddy Mulyana itu memiliki 12 prinsip. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa itu prinsip-prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Nah, komunikasi dalam proses simbolik ini yaitu proses penyampaian pesan dengan menggunakan simbol yang sudah disepakati. Nah, komunikasi dalam proses simbolik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang satu verbal dan yang satu non-verbal. Nah, contoh dalam komunikasi simbolik verbal yaitu seperti kata putih, bisa diartikan dengan bersih dan lain-lain. Nah, untuk non-verbal yaitu seperti geleng-geleng kepala, yaitu menandakan tidak. Nah, ada lagi yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Pada saat orang lain tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Nah, yang ketiga adalah komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Nah, dimensi isi ini yaitu muatan dari suatu komunikasi. Nah, untuk yang hubungan adalah cara menyampaikan pesan yang juga menunjukkan hubungan antara komunikasi. Nah, yang keempat ialah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Arti dari prinsip ini ialah komunikasi dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja, maupun juga misalnya komunikasi verbal yang dilakukan tanpa disengaja maupun komunikasi yang direncanakan. Nah, itu adalah maksud dari komunikasi berlangsung dalam tingkat berbagai kesenjangan. Nah, untuk yang kelima ialah komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya ialah proses komunikasi yang disesuaikan dengan tempat dan waktu. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai pengiriman ataupun penerimaan pesan atau berita antara dua orang ataupun lebih. Nah, untuk yang keenam adalah ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang menerima ataupun merespon sesuatu hal yang kita katakan. Untuk yang nomor 7 ialah komunikasi bersifat sistematik. Nah, dalam sini yaitu komunikasi itu melibatkan antara internal dan eksternal. Nah, internal ini melibatkan individu seperti diri sendiri, keinginan dan bahasa. Nah, untuk eksternal itu berada di luar individu seperti adat, budaya, nilai atau pengalaman dan pendidikan. Untuk yang nomor 8 ialah semakin mirip latar belakang sosial budaya itu semakin efektif komunikasinya. Jadi, latar belakang sosial budaya yang mirip membuat kedua belah pihak itu memiliki makna yang sama terhadap simbol-simbol yang dipertukaran karena kedua belah pihak memiliki bahan yang sama untuk berkomunikasi. Nah, untuk yang nomor 9 ialah komunikasi itu bersifat non-sekuensial, berarti proses komunikasi terjadi secara dua arah dan bersamaan, bukan hanya satu arah ataupun berurutan, di mana komunikator dan komunikan saling menyampaikan pesan secara simultan. Nah, untuk yang nomor 10 ialah komunikasi itu bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Jadi, kalau bersifat prosesual itu artinya komunikasi itu tidak memiliki awal dan akhir, melainkan berlangsung secara terus-menerus ataupun mengalir saja. Terus juga komunikasi merupakan aliran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antara satu ataupun lebih gitu. Terus yang kedua itu komunikasi bersifat dinamis. Jadi komunikasi bersifat dinamis itu proses komunikasi tidak bersifat tetap, melainkan terjadi secara terus-menerus, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan juga
peserta komunikasi selalu berubah, baik pengetahuan, perilaku, dan pandangan dunianya. Terus yang ketiga itu bersifat transaksional, yaitu komunikasi menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Selanjutnya yaitu nomor 11, yaitu komunikasi bersifat irreversible. Artinya, pesan yang telah disampaikan itu tidak dapat diubah ataupun dihilangkan efeknya. Atau juga komunikasi bersifat irreversible karena tidak dapat mengontrol efek pesan yang dikirimkan. Contohnya, jika seseorang mengatakan sesuatu yang kasar kepada orang lain, maka mereka tidak dapat menarik kembali apa yang telah mereka katakan. Efek sakit hati yang ditimbulkan oleh pesan yang menyakiti orang lain tidak akan hilang begitu saja. Nah, yang nomor terakhir ialah nomor 12, yaitu komunikasi bukan panacea ataupun adalah prinsip komunikasi yang artinya komunikasi itu tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan sendirinya, tetapi dengan adanya komunikasi hanya salah satu pendukung ataupun pendorong dari penyelesaian masalah tersebut.